Alamin, senang sekali menyapa Dr. Catur akhirnya karena sebelumnya hanya nonton saja saya. Ya, okay. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan hadir untuk bergabung dalam diskusi Coffee Talk kita siang ini. Sebelum saya melanjutkan diskusi, saya mungkin akan menyapa dulu pada pembicara kita sore ini. Soalnya di sini sudah sore, jadi mohon maaf kalau saya agak slip menyebut ini sore, ini siang gitu. Karena di sini sudah jam 3 sore. Jam 4 sore malahan, sudah jam 4 sore gitu ya. Oke. Saya akan menyapa dulu mulai dari Prof. Hans. Halo Hans, how are you? Halo, apa kabar? Saya baik. Alhamdulillah. How is Sydney? Cold, dingin. Sangat dingin. Okay. So glad to have you here, Hans. Kemudian yang kedua ada Ibu Rita Pranawati. Selamat siang Ibu Rita. Siang Mbak Arini. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Senang bisa bertemu dengan Ibu. Ada Bapak Dr. Hoirudin Basori. Selamat siang Pak Irut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak Arini ya. Iya. Alhamdulillah. Okay. Kemudian Dr. Feby akan menyusul karena saat ini masih ada kelas sampai dengan jam 4. Mungkin sebentar lagi akan segera menyusul kita. Okay. Terus saya akan menyapa Bapak Ibu semuanya yang senang sekali sore ini karena teknologi sudah memungkinkan kita untuk bisa bertemu secara langsung ya. Tersebar ada mungkin yang dari Jawa Timur, ada juga yang dari Jakarta, ada yang juga dari Unpad. Kemudian ada teman juga dari Queensland dan juga dari New Zealand yang bergabung dengan kita si sore ini. Ya, Bapak Ibu semuanya, tema diskusi kita siang ini adalah tentang pendidikan Indonesia di masa COVID pandemik. Seperti kita ketahui bahwa COVID pandemik ini telah mempengaruhi di seluruh kehidupan masyarakat kita, termasuk dalam sektor pendidikan, gitu ya. Bahkan sudah mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bersikap, dan perilaku. Nah, siang ini kita akan membahas dari berbagai perspektif. Ada Prof. Hans yang cukup ahli mengenai kajian-kajiannya mengenai karakteristik masyarakat Indonesia. Beliau nanti akan membahas mengenai bagaimana karakteristik masyarakat Indonesia merespon pandemi COVID ini serta dampaknya terhadap sektor pendidikan. Ada juga nanti ada Bu Rita Pranawati yang akan membahasnya dari sisi kajian HAM dan hak-hak anak, terutama di hak-hak anak dan di masa pandemik ini. Kemudian nanti ada Dr. Hoirudin Basori yang akan membahas mengenai dampak COVID terhadap pendidikan, terutama di pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Lalu di akhir nanti akan ada Dr. Feby yang akan berbagi pengalamannya mengenai bagaimana universitasnya merespon pandemi COVID ini, serta menyiapkan diri menghadapi tantangan ke depan. Baik, saya mungkin nggak akan berlama-lama karena sudah tidak sabar nih menunggu materi yang akan disampaikan oleh para pembicara kita. Kita akan mulai mungkin dengan pembicara yang pertama, Prof. Hans. Halo Hans. Saya bicara sekarang. Iya, Bapak Ibu semuanya, please welcome Prof. Hans Paul. Hans. Terima kasih banyak. Saya akan berbicara di bahasa Inggris karena bahasa Indonesia saya sangat jelek. Saya harap that is okay. Challenges to the quality of education in the time of COVID. And I thought specifically to talk about higher education. And karena saya sejarawan, I'm a historian, so I know more about Muhammadiyah in the 1920s than today. But I suspect that Muhammadiyah has a very specific vision about what a university, what higher education should be about. Now, the Jakarta Post yesterday tells us that the millennials stay resilient in difficult times. Well, millennials, I guess, are also the ones who don't like the rules of staying at home and social distancing.
but I'm glad to hear that in Indonesia they're doing all right. Now, what is a university? What is an education? First of all, it's a transfer of knowledge. It's training skills. And I know that Muhammadiyah University and UNISA have lots of professional education. But normally that takes place through an apprentice system. It's very hard to do that, to train nurses and teachers just by having them read a book. Very importantly, an education is about formation of a personality, about attitudes towards science and knowledge, towards professional training, to inculcate an investigative spirit and a spirit of service to society. And the best way to accomplish that is through participation in a community of scholars and professionals. But that becomes really hard at the time of COVID, since we are not supposed to meet in very big groups. We are supposed to stay at home and do everything over Zoom, like we're doing right now. So I think there is a very special place for university higher education to focus on the place and the contribution of science and medicine and technology to Indonesian society and service to society. So first I will talk, of course, there are problems, but then also what the calling, the challenges for university in this time of COVID. What has changed? Teaching moved online. The social aspect of education is diminished or completely gone. Teachers and staff are no longer meeting with students in person, or much less. Students are not hanging out. The most important part of an education is that informal part. But this is affecting students. This affects teachers. Decrease in social interaction can lead to social isolation. People are forced to stay home much more. Now, this either means if they have the whole family there, that they get very stressed out because everybody's around all the time, or when they're home on their own, they get stressed out because they are on their own. Sadly for Indonesia, there's so much grief. So many people we know have died. There's so many personal losses. There's so much of a threat to our own health. And that leads to a lot of anxiety and a lot of depression. And that is very difficult since the normal ways we deal with that are not available to us anymore. So student mental health has already been a concern worldwide before COVID. And now this makes everything much more difficult. Now, if we look at student mental health, we can look at an individual perspective, the individual circumstances, individual vulnerabilities, intervention that could take place at an individual level, like therapy. Or we could look at resilience. But I think it is much better when we talk about a university to talk about this at a community level. What can the academic community do? The university community? How can we increase morale? And this will counter social isolation. This might alleviate some of those stresses that come along because of COVID. Now, what leads to increased morale? Trust in leadership, trust in one's training. Does the training that a university provides prepare you for the future? Does it give you the right tools? Does it allow you to make the right connections? Very important when there is stress, depression, the perception of social support is essential. And here is where staff, the whole university community, everybody can jump in to provide that support. Not in a normal way, but I think the most important thing about social support is if you perceive people are trying, that is already support. So ingenuity is required. It is not easy to think about ways how to do this, but let's think about it. Now, one thing I know about Indonesia, there's a bit of a hierarchy, and it's probably good to decrease that hierarchy a bit, for staff to interact more with students, for students to feel at ease with the people in the university. And of course, in any university, at my university, I said, well, how can we get students more involved? Well, the question was, support student initiative. So that is great. Students know themselves best what will help. Ask them and support. A spirit of inclusion and tolerance.
University should not be a place for hate speech, for discrimination, for exclusion. This leads to social isolation. This makes things worse. Knowledge and skills. Now, in Indonesia today, gosh, how do we call it? I think there is a bit of a knowledge vacuum. In this whole COVID crisis, the science has not been paid a lot of attention to. And already before, with the election, hoaxes are increasing, especially on social media. And of course, it's difficult for me to say, but it appears to me that lack of leadership in dealing with COVID is not as strong as it could be. As the Jakarta Post said, solidarity and cooperation is required to meet the battle against COVID. Very sure. Well, Indonesia's health minister praying against corona is, of course, a good thing, but more needs to happen than that. A couple of days ago, the Ministry of Agriculture said we have an antivirus necklace with eucalyptus leaves. Well, it's not really what is needed to fight this whole COVID thing. So there's a lot of talk going on from the leadership that is not really to the point. And in my personal opinion, I believe that Jokowi could have been a bit more outspoken about measures that are necessary. This is a piece from the Conversation Indonesia. All right, looming disaster. Things are not so good. But what a university could do, what staff can do, what students can do, address the knowledge vacuum, make all knowledge and insights about COVID available to everybody. That calls for popularization, making abstract and scientific information to everybody where it is needed. It means leaving the ivory tower and talk to them. New skills are needed. In the past, it would mean newspapers. In the past, it would be relying on government officials. They are not necessarily the best ways to reach people. Social media are far more important. And students know much better about social media than we old people do. Counter hoaxes. There are lots of hoaxes around COVID. Students know best how to counter these hoaxes. And it is very important to do so. There is a bit of a credibility deficit. Who can you trust? Who do Indonesians trust in days like this? Politicians? Sometimes. Business leaders? Sometimes. Clerics? Maybe. Academics? I'm not sure. I hope they do. But the point is that we need to find a way as academics, as students, to negotiate ways around to address the problems, make the knowledge available. That is a prime calling of a university of professionals, and I think it is very, very much needed. Think of creative solutions for staff and students. Well, there will be no Idul Adha prayers. I think it's a good idea. Below is an image of a mosque with social distancing and face masks. These are creative solutions. For so many things, we need creative solutions. And of course, easy to say, stay at home. Yes, of course. But there are lots of people who cannot stay at home because they rely on selling stuff on the market or going to the little store to make a living. Creative solutions need to be found for these people. Very important. And I think this is what professionals do. This is what students do. This is real life training because the solutions are not there yet, but we can design them. This, I think, is a very creative Indonesian solution. You put some ghosts outside of a neighborhood and everybody stays at home at night. See, an Australian academic would not have thought of that. Of course, you shouldn't do it too well because then people get too scared. Community support. And looking at, sorry, I'm a historian, I know about Muhammadiyah in the 20s and the 30s. It had a strong calling to establish schools and universities. It had a strong calling in science, but it also had a strong calling for community support. I suspect that is very much the same today. So we're asking now what is needed is support the student community.
but also, since the first Muhammadiyah university, of course, is located in Jogja, to provide social support in Yogyakarta. What we know, and this has been true for a long time, is that disease affects the poor and the disadvantaged groups disproportionately. If you're middle class, you have a beautiful house, you can stay at home and call Gojek or GoFood to bring you the food at home. It's easy to stay isolated. Many people, it is not. What about homeless people? What about groups suffering from social stigma, such as the mentally ill? For them, it is much more difficult to find a way around this. And especially people suffering from chronic disease, the effects of COVID are much worse. So there's lots of support needed. Yesterday, I was talking to people at a meeting organized by Ministry of Culture and Education about a statement of what could be done about COVID. And there's lots of talk about this as well. And then, of course, this is university-wide. And through Zoom and YouTube, I guess lots of people all over Indonesia listening. And again, also for them is the call, support your community, support the people and the groups in the community who need it most. That is a true social calling. And that is, I think, right now the most important. So responding to the crisis, what can be done? Address the knowledge deficit. Lots of people don't know. There's lots of misinformation around. That needs to be corrected. Design creative solutions. I think Ghost was a creative solution, but it really only goes so far. But find solutions. And sometimes good solutions are not the most difficult ones or the most expensive ones. And strengthen the community. Nobody should feel left alone when they are in social isolation. So yes, there are lots of challenges because of COVID. Although traffic jams in Jakarta are no longer a challenge, which is really wonderful. I hope that is also the case in Yogyakarta, right? Yeah, there are problems in universities because the community aspects of a university is gone. But there are other ways to strengthen that. But most importantly, for students and staff and everybody, is to focus on the calling of a university. What can we do? What should be done? And how can we do it? And I hope I stayed within my time. This is my contribution to the discussion. Thank you very much for listening. Thank you very much, Hans. That was great. You know us very well, even more than we as Indonesian, I think. Oke, Bapak Ibu semuanya perlu saya informasikan. Jadi Prof Hans ini beliau adalah staf pengajar di History of Psychiatry and Philosophy of Science, University of Sydney. Jadi beliau memang banyak sekali meriset mengenai history of psychiatric dan mental health care di Indonesia, bahkan di Asia gitu ya, dan banyak menulis mengenai sejarah mental health care di Indonesia. Jadi nggak heran kalau semua yang di-address tadi berbicara mengenai tentang kita dan mengenai respon masyarakat kita menghadapi pandemik. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin tertinggal informasinya atau mungkin agak kesulitan mengikuti apa yang disampaikan Hans tadi, saya coba simpulkan sedikit mengenai apa yang tadi sudah disampaikan, bahwa pandemik telah merubah proses belajar, mengajar, dan membawa dampak terhadap guru, murid, maupun institusi, baik secara mental maupun dalam proses interaksi di belajar mengajar. Gitu ya. Terus kemudian tadi beliau juga menyampaikan mengenai apa sih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk bisa memberikan dukungan sosial kepada sesama masyarakat, memberikan dukungan sosial kepada pemerintah juga, kemudian merubah beberapa proses pendidikan yang tadinya berhierarki menjadi mungkin lebih oligarki, gitu, mengembangkan toleransi, dan proses pendidikan yang berorientasi kepada kreativitas. Kemudian di akhir-akhir presentasi juga beliau menekankan mengenai bagaimana peran institusi pendidikan tinggi
untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID ini. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya yang nanti ingin mengajukan pertanyaan kepada Hans dan pembicara lainnya, boleh menuliskan pertanyaannya melalui Zoom chat atau nanti menyampaikan secara langsung di sesi Q&A di akhir sesi setelah semua presenter menyampaikan materinya. Gitu Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke pembicara kita berikutnya, ada Ibu Rita Pranawati. Beliau adalah komisioner KPAI untuk periode tahun 2017 sampai dengan 2022. Saat ini beliau juga menjadi Wakil Ketua Majelis Pelayanan Sosial di Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta Koordinator Divisi Sosialisasi dan Perundang-undangan Majelis Hukum dan HAM PP Aisyah, gitu ya Bu Rita ya. Beliau menyelesaikan pendidikan S2-nya di bidang sosiologi di Monash University, dan juga Magister Agama Interdisciplinary Study di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau aktif mendalami riset dan kajian-kajian dalam isu anak, perempuan, dan keluarga. Beliau juga banyak menerima award dari pemerintah Australia, dan saya kira sudah sangat familiar bagi masyarakat Indonesia karena sering muncul di televisi, terutama memberikan kajian-kajian dan opininya mengenai permasalahan kekerasan anak dan keluarga. Baik, kepada Ibu Rita, saya persilahkan waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Arini. Yang saya hormati, ini ada Prof. Hans Puls. This was time we met ya Pak Hans. Maybe virtually I read some of your books. Dan Pak Irut, ini saya senang sekali mengikuti YouTube Pak Irut terakhir, dan itu juga menjadi inspirasi teman-teman rahma.id. Nanti bisa minta izin sekalian buat share, karena itu isunya, saya kebetulan dengan teman-teman bikin media baru rahma.id Pak Irut, jadi itu isunya rahma.id sekali gitu. Dan Pak Dr. Feby, Mbak Arini, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini. Pada kesempatan kali ini saya berbicara sedikit saja. Tadi Pak Hans Puls sudah bercerita panjang lebar tentang situasi Indonesia secara makro, terutama juga di level university. Saya mungkin lebih ke hak anak dan situasi pembelajaran di Indonesia. Dulu kita sering mendengar bahwa era industri 4.0 itu ada di depan mata, tetapi hari ini kita harus mengalami dan tidak lagi ada di depan mata, dan masyarakat dipaksa bermigrasi memasuki era digital. Forum-forum seperti ini sepertinya akan menjadi barang langka dulu, paling hanya interview by Skype gitu ya, atau webinar dan seterusnya yang tidak semua orang familiar. Tapi hari ini anak-anak kita semuanya sangat familiar baik menggunakan berbagai aplikasi, dan situasi ini tidak semuanya lancar karena ada proses shock culture juga yang terjadi dengan perubahan ini, karena sebagian masyarakat sebagaimana tadi disebut Pak Hans, untuk high class dan middle class itu oke lah ya, tapi middle class ke bawah itu akan menjadi problem. Dan kalau mengingat tentang COVID dan perlindungan anak, saya kira sebagian anak mengatakan, kebetulan KPI sedang melakukan survei nasional, sebagian anak mengatakan gizinya lebih baik karena berada di rumah, tetapi ternyata ada orang tua sekitar 5%, kemudian anak sendiri ada yang sekitar 17,5% mengatakan bahwa gizinya berkurang karena kondisi ekonomi. Dan ini juga menjadi catatan yang tidak mudah, karena sebenarnya keluarga Indonesia juga baik middle class, kalau risetnya IPB itu mengatakan tabungannya itu cukup untuk 2 bulan. Ini kan menjadi hal yang tidak mudah begitu, padahal dalam financial training itu, family training itu biasanya kan 6 bulan punya tabungan kira-kira. Tapi ternyata hari ini kita belajar bahwa tabungan itu nggak cukup hanya 6 bulan. It should be more than a year gitu ya. Tapi kan itu nggak mudah buat middle class yang hidupnya dari gaji ke gaji, dari cicilan ke cicilan, kira-kira seperti itu. Dan
terkait dengan tumbuh, saya kira tadi saya sudah sebutkan, kembang secara psikologis, anak-anak ini yang sebagian juga menyebut sebagai kaum rebahan, online tapi sambil rebahan, mengalami kebosanan yang luar biasa, dan ini diiringi dengan kemampuan orang tua yang pengetahuan kreativitasnya terbatas, sehingga yang ada adalah digital, menggunakan teknologi digital, tetapi tidak dengan porsi yang baik, kira-kira seperti itu. Dan di sini kepentingan terbaik bagi anak sering terabaikan karena kondisi ekonomi semuanya harus beradaptasi, orang tua juga harus beradaptasi dengan dunia kerja. Kita sebentar lagi juga, kalau kemarin bingung mungkin alat-alatnya, devices-nya, tapi hari ini sebagian orang tua sudah mulai bekerja, dan sebagian kelas menengah juga bingung anak saya dengan siapa. Apalagi kalau kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD yang harus terus didampingi, sementara orang tua WFO, kemudian anak-anak yang balita, TPA belum bisa buka begitu ya, daycare, ini juga menjadi catatan penting. Kalau terkait dengan hak anak, saya kira ada beberapa proses yang secara tadi basic kebutuhan anak itu dalam tanda petik agak terganggu, diantaranya adalah bermain, berekreasi, begitu ya, kemudian berkumpul. Dan ini menjadi hal yang tidak mudah, termasuk di dalamnya secara sosial. Tadi Pak Hans sudah menyebutkan ada beberapa anak yang kemudian menjadi korban isolated lah ya, karena situasi orang tuanya yang positif COVID dan seterusnya. Dan angka COVID hari ini 8% untuk anak ya, ini juga cukup angka tertinggi di Asia. Jadi ketertularan anak juga tetap ada begitu ya, kalau kemudian dianggap tidak ada itu tidak benar ya, atau kecil begitu ya kan. Indonesia ini tertinggi 8%. Di sini kemudian juga ada situasi-situasi terakhir yang dugaan kekerasan fisik itu lumayan banyak, tetapi kalau di riset KPAI itu menunjukkan masih ada aspek cenderung positif karena pelakunya dominan ibu karena beban domestik yang cukup tinggi, dan tidak ada keseimbangan gender, termasuk di dalam konteks belajar. Kalau di 2015 riset KPAI itu menunjukkan bapak hanya sedikit lebih baik di dalam IT, tetapi di riset yang terbaru itu disebutkan, ini belum rilis ya risetnya, kebetulan saya ketua tim jadi saya merilis sedikit saja. Dominan pengasuhan, pendidikan sampai dalam hal pendampingan penggunaan gadget itu ada di ibu. Ini betul-betul beban triple ya, bekerja sebagai individu, mengasuh, sekaligus urusan domestik. Nah, ini menjadi bagian yang tidak mudah. Nah, tadi Pak Hans sudah menjelaskan various background society gitu ya, school, teachers, parents, and students. Dan ini betul sekali bahwa tidak semua sekolah itu ada di lokasi kota. Even itu di kota, tidak semua orang tua juga memiliki kemampuan untuk membeli pulsa. Ini juga catatan kakak saya guru SD di kota Jogja. Hanya seminggu berjalan, setelah itu kemudian minta ngambil soalnya saja karena boros pulsanya, tidak sanggup lah untuk membeli pulsa. Ini situasi yang ada begitu ya. Dan sekolah sendiri sarprasnya sangat beragam, termasuk di dalamnya keterbatasan buku ajar, yang tidak semua anak membawa pulang buku ajar. Ini juga menjadi bagian yang tidak mudah, termasuk pemahaman terkait manajemen kurikulum dan pembelajaran. Sementara guru juga memiliki problem pribadi, peningkatan kapasitas pembelajaran daring maupun BDR ya, belajar dari rumah, itu juga hal yang harus variatif. Nanti di bawah saya sebutkan hasil survei KPAI seperti apa. Termasuk di dalamnya adalah soal inovasi dan kreativitas, dan guru memiliki level keragaman pemahaman yang beragam. Sementara kondisi orang tua kita paham, nggak semua orang tua memiliki pemahaman yang baik, dukungan pendidikan yang baik, secara ekonomi juga baik, ini kan sangat beragam, dan
kelekatan pada teknologi juga paparan pada pengetahuan tentang teknologi juga terbatas. Dan ini juga menjadi hal yang tidak mudah di dalam konteks COVID, termasuk bahwa di anak ini kemampuannya beragam, minat bakatnya beragam, dukungan teknologinya beragam, daya tangkapnya beragam, kondisi sosial ekonominya beragam, dan dukungan pengasuhannya beragam. Dengan kondisi ini, karena kan tidak tatap muka yang tiap hari bisa melihat begitu ya, ini menjadi bagian PR tersendiri, sehingga kata kunci di kondisi guru, dukungan orang tua itu menjadi kata kunci saya kira. Dan ini adalah rekomendasi survei KPAI untuk guru dan siswa, yang kiri adalah guru, yang siswa kanan. Sebenarnya guru punya effort yang baik gitu ya, untuk terus melanjutkan pendidikan dengan berbagai kendala, termasuk di antaranya adalah masih mengejar ketercapaian kurikulum yang ini sebenarnya sangat tidak mudah. Masih ada yang menerapkan sebagaimana jam normal, kemudian tidak adanya interaksi begitu ya, dan belum ada sekolah-sekolah yang belum memfasilitasi guru. KPAI sendiri merekomendasikan untuk penetapan kurikulum dalam situasi COVID karena nggak bisa pemindahan kelas dari yang offline kemudian menjadi online. Sama persis gitu, jamnya sama, padahal kan kemampuan anak beragam dan tidak semua orang tua juga mampu mengajarkan. Nah ini yang nggak mudah, nggak semua, kalau matematika, fisika begitu ya, SD aja sudah sebagian sulit, belum tentu semua bisa. Ini menjadi catatan penting, dan berbagai, makanya saya sekali lagi menegaskan soal rekayasa kurikulum ya, ini menjadi penting, tidak harus sama persis, dan penting untuk kreativitas guru, itu saya kira menjadi kunci. Karena misalnya di Papua kita dapat data hanya 54% anak yang bisa daring, sisanya tidak bisa. Itu kan contoh bahwa hak pendidikan harus dipenuhi pada semua level, sehingga kata kunci di agensinya itu adalah guru, dengan strukturnya adalah sekolah. Saya kira ini menjadi hal yang penting, dan support dukungan keluarga ini menjadi hal yang sangat penting. And to come back to Pak Hans statement gitu ya, soal personality attitude, saya kira di dalam pendidikan harusnya lebih mengarah ke soal yang kalau di bahasa Indonesia pendidikan karakter. Jadi nilai religiositas, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan solidaritas. Saya kira ini menjadi hal yang harus diutamakan ketimbang transfer knowledge. Dan pendidikan itu juga sebuah proses gitu yang nggak bisa kemudian hanya hasil yang selalu dilihat. Sehingga ada soal etik, literasi, estetik, dan kinestetik. Nah, ini hampir slide terakhir, saya kira sinergi guru dan orang tua, saya kira ini menjadi sangat penting. Pendidikan adalah proses, dan masih banyak orang tua yang berpikiran bahwa tumbuh saja atau nilai akademik saja itu cukup. Survei KPAI 2015 itu menyebutkan apa pertanyaan yang paling sering diberikan dari orang tua kepada anak. Yang pertama, sudah makan apa belum? It's very physical. Kemudian yang kedua, itu ada PR apa enggak dan nilainya berapa. Itu kan sangat akademik yang knowledge minded ya, transfer knowledge minded. Sementara terkait dengan karakter itu masih sangat kurang diperhatikan, termasuk passion anak, child development-nya juga belum dapat. Dan di sini penting guru dan orang tua untuk berkomunikasi tentang potensi anak, kondisi anak, proses pembelajarannya, apa yang menjadi kesulitan, sehingga belajar dari rumah, PDR, itu menjadi hal yang bisa adaptif. Ada banyak best practice, misalnya apa yang dilakukan anak pada hari itu untuk menolong orang tua, itu juga bagian dari proses pembelajaran. Kemudian guru juga bisa mendatangi murid dalam kelompok-kelompok kecil, termasuk di dalamnya adalah dana desa untuk kuota internet. Nah, ini juga menjadi best practice di Luwu misalnya. Dan prioritas pendidikan karakter itu harus menjadi hal yang sangat penting,
satu lagi poin saya terkait dengan literasi digital. Ini harusnya menjadi momentum COVID itu harusnya menyiapkan anak-anak kita untuk masuk ke era digital dengan mendorong mereka untuk memahami bahwa ada pemanfaatan teknologi secara baik, tidak hanya untuk main game, dan untuk kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Nah, ini menjadi hal PR, guru-guru tidak hanya memberikan tugas, tapi juga literasi digital, termasuk orang tua, dan dukungan pengasuhan orang tua ini akan sangat menentukan berkomunikasi secara terbuka sehingga anak-anak bisa nyaman, dan ketakutan atau kekhawatiran ada gap itu terkurangi dengan pendidikan karakter yang baik, attitude yang baik. Meskipun saya tahu itu tidak mudah untuk keragaman situasi Indonesia, tetapi minimal misalnya pemerintah desa tadi ikut campur untuk penyediaan layanan, pulsa, dan seterusnya, itu juga beberapa hal yang diupayakan, termasuk untuk proses pembelajaran. Mungkin itu dari saya, Mbak. Mudah-mudahan cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute Mbak Arini. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rita atas pemaparannya mengenai hak-hak anak kaitannya dengan situasi COVID pandemik serta bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan itu gitu ya, sehingga tetap bisa menjamin hak-hak anak bisa terpenuhi dalam proses belajar mengajarnya. Oke, untuk sesi berikutnya materinya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Khairuddin Basori. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan dan juga di program pendidikan S3 Fakultas Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau banyak melakukan riset dalam bidang psikologi pendidikan dan kajian-kajian psikologi Islam. Nah, belakangan ini beliau cukup aktif nih berdakwah melalui YouTube. Nih kayaknya nggak kalah sama yang muda-muda ini. Jadi Ustadz YouTuber atau YouTuber Ustadz ini ya Pak ya. Oke, baik. Hari ini, oh gitu. Hari ini beliau akan menyampaikan mengenai pandemi COVID dan dampaknya terhadap pendidikan, terutama di pendidikan dasar dan menengah, serta bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dan menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan ke depan. Baik, monggo Pak Irut, untuk sesi berikutnya saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak Ibu berkaitan dengan dampak, mungkin juga beberapa alternatif solusi dan tantangannya di masa depan. Beberapa hal tadi sudah disebut oleh Pak Hans dan Mbak Rita, saya tidak akan mengulang. Misalnya bahwa pandemi ini telah mengubah banyak hal dalam kehidupan, cara belajar, cara cari duit, cara belanja, dan macam-macamnya sudah semuanya berubah, termasuk cara seminar sudah berubah. Dan itu dengan enak sudah bisa kita lakukan. Saya setuju bahwa dampak terbesarnya adalah pada kelompok-kelompok marginal dengan kemampuan ekonomi yang terbatas, akses internetnya minim, literasi digitalnya juga tadi disinggung oleh Mbak Rita, masih rendah. Ini sangat rentan memang. Kemudian kalau dalam konteks sekolah itu pasti ada penurunan kemampuan finansial. Beberapa sekolah swasta terutama yang kecil-kecil itu sudah kesulitan untuk membayar gaji guru. Perguruan tinggi saja yang kecil-kecil juga sudah kesulitan untuk secara rutin memberikan kesejahteraan pada tenaga kependidikannya. Nah, karena kekuatan SPP-nya ini juga berkurang, karena kalau siswanya nggak datang itu biasanya nggak bayar. Ini yang jadi persoalan. Maka ada dilema antara segera memasukkan dan daring saja. Sebetulnya amannya daring, tapi kalau daring terus SPP-nya juga ikut daring, ikut kering maksudnya. Ya, tidak datang-datang. Nah, maka ketika sekolah misalnya berinisiatif untuk fundraising yang non-SPP, itu juga tidak mudah. Kan mau ngapain dalam situasi yang seperti ini? Misalnya mau menghubungi donatur. Nah, donaturnya sekarang juga kesulitan secara finansial. Itu kan
jadi multiplier effect yang luar biasa untuk pandemi kali ini. Dulu SARS dan lain-lain itu saya masih tetap bisa ekspor. Misalnya ada problem di Eropa, saya masih bisa ekspor ke Amerika. Ada problem di Amerika, saya masih bisa ekspor ke Jepang. Nah sekarang ini semuanya pandemi, jadi saya mau ekspor kemana? Jadi nggak bisa juga. Jadi eksportir bermasalah, mereka yang bekerja di bidang pariwisata bermasalah. Nah termasuk kita yang di pendidikan itu juga mengalami kesulitan yang luar biasa dari sisi kemampuan finansial. Nah perubahan-perubahan ini tentu karena sangat mendadak, di awal pasti mengagetkan, yang awalnya face to face tiba-tiba harus daring itu kan nggak mudah. Bukan hanya siswanya, ketika itu masih gagap lah mereka. Tapi kelihatannya masa transisi ini sudah lalui dan banyak keluarga, banyak pengajar itu sudah mulai menikmati pola-pola daring seperti ini. Kita sudah mulai bisa tidak lagi gagap. Buktinya apa? Webinar itu udah pengumumannya berseliweran di media sosial. Jadi kalau kita mau seminar sehari 3 kali pun bisa sekarang. Tidak seperti biasanya. Jadi akses untuk belajar sekarang terbuka lebar. Nah, cuma yang saya khawatirkan semuanya harus hati-hati dengan nomofobia. Nah, yang tidak pakai pembelajaran daring saja sudah sangat tergantung kepada gadget untuk lebih banyak untuk hiburan. Nah, sekarang ketika mereka work from home, karena semuanya lewat gadget, lewat gawai, ketergantungan kepada gadget ini luar biasa. Nah, khawatir kalau tidak bijak kita mensikapi ini, maka yang terjadi adalah anak-anak itu nanti akan mengalami nomofobia, no mobile phone phobia. Nah, telepon pintar memang sangat membantu, memberikan hiburan yang murah, tapi juga Pionannya kalau sholat jamaah nggak boleh pakai daring ini begini, kalau putus imamnya bubar jamaahnya. Baik, tadi saya sudah menyampaikan ke Pak Irut, mungkin karena kendala koneksi, jadi kita akan masuk ke sesi berikutnya, ke pembicara berikutnya. Ada Dr. Feby Dwi Rahmadi. Ya, ini malah bisa ini. Ini Pak. Ya, beliau adalah staf pengajar di School of Medicine Public Health Griffith University. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Public Health-nya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 dan S3-nya di Griffith University. Beliau banyak melakukan publikasi dalam bidang community engagement dan disaster risk reduction. Saat ini juga jadwal beliau untuk webinar terkait dengan isu pandemi COVID juga cukup padat, sehingga kita bersyukur sekali hari ini beliau bisa menyempatkan waktunya untuk bersama kita. Baik, kepada Dr. Feby, ini tuh yang to be called Pak sebenarnya, karena saya biasanya memanggilnya Mas. Ini Pak Irut tadi sudah kembali nih, gimana? Iya. Tapi mungkin karena waktu, kita lanjutkan dulu ke Pak Feby. Baik, silakan Pak Feby untuk menyampaikan materinya. Saya izin share screen ya. Yeah. Ya, saya berusaha untuk to the point aja nanti biar nggak terlalu lama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Arin ya, ini untuk memberikan kesempatan saya untuk bisa sharing di sini. Apakah bisa kelihatan screen yang saya sharing? Kelihatan, Mas. Kelihatan ya. Baik, ini kalau Bapak Ibu lihat di sini, saya di sini akan lebih banyak berbicara tentang apa praktik yang kami lakukan sebagai staf pengajar di Griffith University untuk merespon ya dampak dari pandemi COVID-19 ini. Khususnya di sini kami akan berbicara tentang international students, because international students itu
Kalau di dalam sebuah survei yang kami lakukan untuk COVID-19, dia lebih apa namanya riskan ya, atau rentan untuk bisa terdampak. Terlebih lagi ketika international students-nya itu adalah tidak dengan keluarga alias jomblo. Jomblo lokal maupun memang jomblo beneran gitu. Jadi karena support family-nya saya nggak berbicara tentang Mbak Arini ya. Jadi semuanya kan ini banyak ya mahasiswa yang keluarganya di Indonesia. But thanks for speak it out loud, Pak, menyuarakan suara hati saya. Ya, jomblo. Ya, saya dulu juga pernah jomblo di sini. Jadi sekarang keluarga di sini. Baik. Nah, di sini saya akan fokus di bagaimana Griffith University berbicara tentang respon tentang pandemic crisis, dan ini sangat penting untuk kita melihat secara garis besar ya, karena tidak hanya student sebenarnya, staffnya juga akan terdampak. Belum lagi berbicara tentang apa namanya, tapi tidak akan di cover di diskusi kita pada hari ini. Misalkan ada bisnis yang juga terdampak ya dikarenakan tutupnya ataupun operatingnya remotely. Jadi kampus kita sampai sekarang, sampai akhir trimester kedua ini sampai Oktober minggu ketiga itu masih online. Ya, kami semuanya menjalankannya online. Nah, itu kan pasti akan berdampak, ada coffee shop, ada staff juga yang mungkin dia harus apa namanya seperti casual worker, itu mungkin untuk sementara tidak dipekerjakan terlebih dahulu. Nah, intinya adalah bahwa secara garis besar semuanya operating remotely. Kami Griffith University itu memiliki ada apa namanya 5 kampus utama, yaitu ada Gold Coast Campus, ada Logan Campus, ada Mount Gravatt, Nathan, dan South Bank Campus. Seperti Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini di website kami. Kami selalu menaruh semuanya di website dan semuanya adalah operating remotely. Dan Digital Campus open. Jadi memang kami punya kampus yang ke-6 dan saya pikir semuanya juga punya Digital Campus, dan Digital Campus ini sudah ada sebelum COVID-19. Jadi memang ini yang membuat kita agak sedikit lebih mudah untuk pindah semuanya ke online teaching, karena memang kita memiliki online students before COVID-19. Jadi kita memang sudah terbiasa memiliki kelas online. Nah, sebelum saya masuk ke bagaimana inovasi yang kita lakukan, karena yang paling penting adalah bagaimana engage students, bagaimana membuat komunikasi itu lebih mudah, tapi kita juga perlu untuk melihat persiapan apa yang dimiliki oleh staff. Makanya setiap staff yang akan bekerja dari rumah itu diwajibkan untuk mengisi formulir ini, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di depan layar komputer Bapak Ibu. Ini adalah working anywhere, anytime self-assessment checklist, dan kita harus mengisi ini secara jujur dan kita berikan ke supervisor kita. Bahkan diminta untuk ini tidak wajib ya, cuman supervisor kita bisa minta tolong foto workstation kita di rumah gitu. Dan memang ini kesempatan kita untuk membeli misalkan tempat meja yang bisa didirikan gitu ya, ditinggikan sehingga kita bisa ngajar sambil berdiri dan sebagainya, dan itu memang sejalan dengan karena sistem di Australia ini sudah sangat, kalau menurut saya cukup bagus, jadi kita bisa mengklaim tax return sebagai kita membeli barang untuk kita mengajar di rumah, seperti misalkan kursi, meja maupun ini, itu bisa kita klaim ke government seperti itu. Jadi ini semuanya harus kita isi, preparing to work from home, memastikan bahwa secara health and safety itu terpenuhi semuanya sehingga kita bisa mengajar dengan baik. Di samping itu juga kaitannya tentang anak sekolah. Anak sekolah artinya saya masih punya anak kecil. Nah, sekolah itu tidak diliburkan di sini. Jadi sekolah itu masih tetap bisa anaknya dikirim ke sekolah ketika orang tuanya adalah essential worker. Kalau orang tuanya essential worker, kalau misalkan saya mengajar tapi ada anak saya kan tidak bisa mengajar secara efektif. Nah, anak saya masih bisa saya taruh di sekolah. Nah, ini juga saya tidak akan berbicara fokus di sini, cuman ini adalah beberapa hal yang sangat penting untuk bisa diketahui oleh seluruh staff dan mahasiswa. Intinya di sini di website itu jelas ya kapan kita akan kembali ke kampus. Kita sekarang sudah pada stage kedua ya, di mana sampai stage kedua ini sampai
pekan kelima atau pekan keempat ini sekarang bulan Juli, pekan keempat Agustus, kita sudah beberapa sudah bisa kembali ke kampus. Ya, itu sudah dijelaskan nanti di apa namanya yang namanya returning to working on campus. Ini stage 1, stage 2, sekarang kita berada di stage 2, trimester kedua berjalan sekarang ya bulan Juli. Nanti di bulan Agustus sudah bisa beberapa kembali ke kampus. Tapi tetap ada apa namanya, kalau bahasa Indonesianya adalah new normal. Ya kalau di sini lebih kepada restrictions ya yang harus diikuti ketika nanti kembali ke kampus. Mungkin ini nggak bisa kebaca, tapi ini lebih kepada memberikan gambaran, jadi dijelaskan, karena ini sangat penting. Kalau kaitannya tentang restrictions itu sangat penting, informasinya terus tegas, efektif, dan jelas. Gitu. Dan semua dijelaskan di dalam sebuah apa namanya platform komunikasi kami di antara staff, sehingga kita jelas sebenarnya sekarang kita pada fase apa, dan kapan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ya, misalkan contohnya saya tidak boleh, kalau mau ngeprint boleh, tapi saya tidak boleh bawa keluarga saya untuk, misalkan saya bawa anak saya untuk ngeprint ke kampus, itu nggak boleh. Jadi harus hanya saya, dan itu tidak boleh lama-lama. Jadi ngeprint dan kembali lagi langsung ke rumah. Nah, di samping itu juga dibuat environmental, apa namanya, ini sebenarnya menjadi salah satu raise awareness tools ya. Jadi di banyak poster-poster dan sebagainya, bahkan di ruangan, dan ini semuanya lah gitu ya, ruangan-ruangan itu juga dijelaskan tidak boleh lebih dari berapa orang misalkan seperti itu, dan itu ketika dilanggar akan ada denda. Begitu pula tentang kita berbicara tentang apa namanya student. Nah, ini student ini sangat penting. Ya, tadi kalau kita berbicara di awal adalah bagaimana kita memastikan staff itu memiliki skills dan capability untuk bisa mensupport students, karena staff adalah yang berhubungan langsung dengan mahasiswa, dan mahasiswa ini menjadi sangat penting ya perannya bagi kampus, karena ya bagaimanapun juga mereka adalah sumber dana dari kampus itu sendiri, ya kan? Dan untuk Griffith University saya melihat memang terjadi penurunan dari international students kalau terkait dengan COVID-19 ini, baik mungkin mereka tidak bisa kembali ke Australia, atau mungkin tidak jadi untuk mengambil apa namanya kuliah di Australia. Tapi dilihat dari statistik, kita justru bertambah domestic students daripada sebelumnya. Nah, dalam hal ini sebenarnya saya ingin berbicara dalam waktu mungkin 5 menit ke depan, mungkin waktunya sudah sangat mepet ya, bagaimana kita memberikan support kepada students, khususnya dari student health and well-being, sama inovasi dari pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Ini adalah komitmen mungkin pasti semua universitas ya atau PTM ya di Indonesia, komitmen untuk providing an inclusive supporting environment that promotes positive mental health and well-being for all members of our university community and a system to flourish and achieve success. Itu menjadi komitmen kita. Ya. Oleh karena itu kita kita training ya, setiap dosen di sini ada namanya mental health first aid kit ya. Mental health first aid kit itu memang sudah ada dari sebelum COVID-19. Jadi kita diminta untuk bisa update sertifikat ini, selain first aid tapi juga mental health first aid di beberapa periode, sehingga kita bisa tahu update terus bagaimana menghadapi mahasiswa yang mungkin bermasalah secara nilai ataupun dia punya permasalahan yang lain. Nah, ini PDF ini bisa dibaca ya Bapak Ibu sekalian, nanti bisa di-download dan mungkin bisa dilihat mana yang kira-kira relevan untuk bisa diaplikasikan di Indonesia. Nah, ini sebenarnya kita bagaimana merecognize students yang stres, karena kita juga melihat, mahasiswa saya di satu kelas itu ada mahasiswa dari 19 negara. Ya, misalkan saya mengajar semester lalu itu ada sekitar 45 orang, itu dari 18 atau 19 negara, dari Cina, Pakistan, termasuk Indonesia, Australia sendiri. Australia minoritas, banyaknya dari Asia, dari Bangladesh, Pakistan ya dan sebagainya. Nah, itu kan mereka bermacam-macam ya merespon bagaimana COVID-19 ini. Nah, ini kita harus bisa melihat apa potensi-potensi yang muncul.
Cuman mungkin masalahnya adalah karena kita tidak ketemu secara langsung dengan mahasiswa, maka kita harus menyediakan platform untuk bagaimana kita bertemu dengan mahasiswa face to face-nya melalui daring ya, melalui online juga. Dan ini juga penting bagi kita untuk bahwa kita juga memiliki banyak support ya. Kalau kita karena saya bukan ahli psikologi, mungkin banyak di sini ahli psikologi tapi saya bukan, makanya saya harus bisa berkonsultasi. Jadi ada bantuan-bantuan bagaimana agar kita bisa menghadapi mungkin kalau ada permasalahan yang kita tidak bisa hadapi. Dan yang paling penting adalah dikarenakan COVID-19 ini mempengaruhi ya bisnis-bisnis seperti small restaurant, terus juga Uber Eats, karena kebanyakan mahasiswa internasional casual jobs-nya adalah melakukan hal ini, sehingga akhirnya secara keuangan mereka akan mengalami kendala. Ya, saya juga waktu masih mahasiswa dulu juga kerja sebagai salah satunya sebagai cleaner untuk menambah uang saku, ya. Dan karena ada COVID-19 ini, memang ada pertambahan cleaner juga, cuman ada banyak kayak hotel tutup, ya seperti itu misalkan. Nah itu yang akhirnya berdampak kepada penghasilan mahasiswa. Oleh karena itu menjadi salah satu langkah utama kita adalah kita ada student bursary untuk jadi up to $2,000 kita kasih ke setiap mahasiswa. Tapi harus memenuhi syarat-syarat. Nanti di sini mereka harus mengisi formulir, dipastikan bahwa dulu dia bekerja dan dia tidak bekerja, bermasalah, dan akhirnya dikasih bantuan up to $2,000 per mahasiswa. Ini juga bisa dipakai untuk kuota internet, untuk laptop yang nggak ada di rumah, dan sebagainya. Pokoknya $2,000 itu lump sum diberikan ke mahasiswa. Ini ya. Dan juga kita ada yang namanya student, sebentar nih saya ketutupan sama student well-being competition. Nah ini student well-being competition ini adalah sekarang masuk ke trimester kedua, kita minta mereka untuk mengisi ini, dan intinya adalah mereka memilih meme ya. Meme di bawah ini mungkin Bapak Ibu bisa kelihatan tapi agak kecil ya. Ini kompetisi ini bisa dapat hadiah, tapi mereka diminta untuk memilih meme. Tapi meme ini sebenarnya ada arahnya, misalkan I don't always study online, ini yang nomor A ya. But when I do, I enjoy the experience. Nah ini kan berarti dia oke gitu untuk menghadapi trimester kedua. Tapi juga kita lihat yang di sini misalkan when you are looking forward to unit but you are not allowed on campus, dia merasa sendirian dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat sebenarnya ini masih berjalan, jadi kita masih belum bisa melihat hasilnya seperti apa. Kita melihat sebenarnya sejauh optimisme mahasiswa untuk menghadapi trimester yang selanjutnya. Nah, yang paling penting adalah clarity. Jadi bagaimana kita memberikan informasinya itu jelas, ya, clarity jelas, community, membangun sense of belonging, membawa mahasiswa itu menjadi satu kesatuan ya, komunitas, dan kita harus konsisten dalam memberikan informasi dan juga caring. Nah, caring ini di sini makanya kita harus lebih fleksibel untuk masalah deadline assessment, harus lebih banyak memberikan support dan sebagainya, sehingga akhirnya mahasiswa bisa terbantu ketika misalkan ada kesulitan dalam assessment dan sebagainya. Ini adalah 4 hal yang sangat penting untuk bisa dijalankan kita sebagai staff. Nah, ini juga kita banyak support staff to support students, jadi kita juga diberikan support, ada training bagaimana memberikan tutorial online, assessment online, lecture online dan sebagainya, sehingga akhirnya staff itu bisa ya untuk memenuhi apa yang diminta oleh mahasiswa. Nah ini juga using multiple platform. Kayak saya pribadi juga kami menggunakan yang namanya MS Teams, Jabber. Jadi telepon kampus bisa langsung dikoneksi ke telepon handphone. Jadi masuk kalau mau telepon kampus, telepon kantor kita itu bisa terhubung ke handphone. Virtual meeting rooms dan Blackboard Collaborate. Kita tidak menggunakan Zoom. Mungkin ada kampus lain menggunakan Zoom, tapi kita menggunakan MS Teams dan Blackboard Collaborate. Sedikit lebih ini ya, agak kalau Zoom kayaknya lebih mudah karena memang biasa pakai Zoom, tapi mungkin lebih aman untuk sharing files. Nah ini yang kita pakai, ini contohnya saja dan ini memang sudah ada sebelum course sebelum COVID-19. Ini contoh saja, misalkan course site examples. Jadi kita harus membuatnya sedemikian rupa sehingga mahasiswa bisa
engage ya. Dan ini bisa kita lihat di sini jelas. Ini salah satu mata kuliah yang saya ajar. Itu mahasiswa bisa melihat apa saja yang harus akan mereka dapatkan. Ada course content, ada lecture per week-nya apa, dan itu PPT-nya sudah ditaruh di sana. Mungkin yang lain juga sudah seperti itu. Dan di samping itu kita juga punya yang namanya untuk membangun sense of community, ada active online engagement. Jadi kita membuat ini untuk public health students connections. Kita bahkan ada misalkan ini Sarah dari Finland dia ya. Dia ngirim-ngirim foto ini tentang stories of your homeland. Jadi setiap mahasiswa dari negara-negara lain itu mengirim apa saja yang dia mau ceritakan tentang negaranya. Jadi ingin membangun sebuah komunitas sebenarnya, sehingga mahasiswa itu nggak bisa ketemu di kantin, tapi bisa ketemu di sini. Makanya di sini ada regular social coffee. Regular social coffee ini kita ketemu, nggak bawa coffee masing-masing, ketemu di online, di Microsoft Teams. Biasanya kita juga ada social online meeting, biasanya foto gitu ya, intinya foto bareng. Biasanya kami juga di kampus kalau sebelum ada COVID-19 ada party, setiap orang membawa makanan tradisional masing-masing. Nah kalau di sini pun juga gitu, membawa makanan tradisional tapi online. Ya sayangnya kita nggak bisa saling mencoba. Itu ya mungkin, dan di samping itu juga kita juga menggunakan metode lain seperti Kahoot. Kahoot juga sudah dipakai di banyak tempat ya, sepertinya di Indonesia juga pasti sudah sangat sering. Dan kalau dilihat ini adalah hasil dari survei trimester yang lalu ya. Kita bisa lihat bahwa ternyata alhamdulillah mahasiswa terbantukan ya, dan mereka positif komentar-komentarnya. Misalkan kalau kita berbicara tentang saya bukan ahli psikologi, tapi dengan applying psychological models to social marketing. Mana ya kira-kira? Pokoknya intinya bahwa mereka the oral presentation was handled well for the COVID-19 circumstances. Jadi di sini kami membuat ada kompetisi 3 menit, video, dan mereka harus rekam gitu, dan itu ditaruh di YouTube. Dan itu dikomentari sama kita di kelas. Nah itu hal-hal seperti itu yang kita bisa lakukan, dan intinya membuat mahasiswa itu menjadi engage. Mungkin itu ya, jadi salah satu yang bisa kita sharing, khususnya kaitannya tentang international students, bagaimana membuat secara ekonomi dia juga bisa terbantukan, dan juga untuk terkait tentang social connections juga sangat penting, sehingga mereka tidak merasa sendiri di sini, selalu mendapatkan support, sehingga akhirnya risiko untuk mendapatkan permasalahan dari mental health itu bisa terminimalisir. Mungkin demikian, nanti bisa kita banyak diskusikan, walaupun mau ada yang kita diskusikan lebih lanjut tentang examples, kita juga bisa berikan kalau memang ada waktunya. Terima kasih Mbak Arini, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Febi atas pemaparan materinya mengenai inovasi yang sudah dilakukan oleh Griffith University dan menyiapkan untuk menghadapi tantangan ke depan. Baik, mungkin karena Pak Irut masih bersama kita kah? Pak Irut? Masih tuh Mbak, masih unmute Pak Irut. Siap. Pak Irut, kita lanjutkan mungkin 5-10 menit ya Pak, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Baik. Monggo Pak Irut, saya persilakan. Baik. Ya, terima kasih. Jadi memang banyak sekali dampaknya, baik bagi siswa, guru, maupun sekolah secara keseluruhan. Tapi yang jelas, tadi saya sampaikan bahwa rata-rata hanya 2,5 jam dan guru itu berinteraksi dengan siswa. Jadi ini kan kecil sekali sebetulnya. Nah, cukup banyak guru yang tidak lagi mengejar kentuntasan kurikulum. Jadi berbeda dengan waktu di sekolah. Nah, ini kalau work from home, mereka tidak terlalu lagi mengejar-ngejar kentuntasan kurikulum. Lalu sebagian besar orang tua menghabiskan waktu itu hanya 1-2 jam mendampingi anak belajar dalam 1 hari. Ini sama dengan survei KPAI dan umumnya dilakukan oleh ibu. Jadi memang luar biasa ibu kita ini.
nggak tahu bapaknya pada kemana, padahal kan work from home. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa solusi mungkin ya. Pertama, mau tidak mau, kalau dalam bahasa manajemen itu ya efisiensi dan produktivitas. Jadi di masa sulit ini ya gimana caranya berhemat, tetapi juga pada saat yang sama mengembangkan kreativitas untuk menambah income. Jadi di satu sisi pengeluaran ditekan, tapi pemasukan harus didorong kuat-kuat. Maka tidak ada pilihan lain ke depannya kita perlu mendorong yang disebut dengan entrepreneurial school, sekolah yang berwawasan kewirausahaan. Saya kira salah satu contoh yang baik itu adalah SMA Selamat Pagi Indonesia di Batu Malang, yang do boarding, anak-anak miskin, yatim, tapi dalam 3 tahun di situ, keluar itu sudah bisa menjadi wirausaha, kantinnya itu omsetnya miliaran, penginapannya juga begitu, dan itu semua diinisiasi dan dikerjakan oleh anak-anak, dibantu mentornya, ya guru-gurunya. Tapi semuanya berinteraksi untuk menjadi wirausaha dan luar biasa hasilnya. Nanti kapan-kapan bisa didiskusikan mengenai SMA Selamat Pagi Indonesia, luar biasa di Batu Malang. Kemudian guru perlu melakukan asesmen diagnostik supaya tahu petanya seperti apa, dan kemudian pilihan-pilihan strategi pembelajaran yang pas itu seperti apa. Lalu apa yang dicanangkan Merdeka Belajar sebelum COVID itu ternyata pada waktu COVID justru mendapatkan momentum yang luar biasa. Ya, dipaksa merdeka kan. Nah, tren pendidikan yang Yutagoji itu juga relevan untuk terus dikembangkan. Kurikulumnya tailor-made. Yang penting bukan subject matter, tetapi learning how to learn. Kita membekali anak supaya bisa belajar mandiri. Nah, ketika kita harus blended learning, maka model safe ya tidak bisa dihindari supaya bisa menjaga jarak kan, yang tadinya misalnya kelasnya cuma ada berapa, ya terpaksa dipakai separuh atau sepertiganya, nanti pakai safe. Bisa jadi sampai malam. Antara tatap muka dan daring bisa dikombinasikan, melihat situasi dan kondisi. Kemudian restrukturisasi alokasi anggaran pendidikan, karena bos yang berbasis per kepala ini sebetulnya tidak fair, karena orang kaya ya disubsidi, affirmative action-nya kurang nampak, sehingga mungkin harus ada restrukturisasi. Bos itu mestinya basisnya tidak lagi per kepala, tetapi kebutuhan pelayanan minimal di setiap sekolah. Jadi supaya kemudian ada upaya agar semua sekolah itu mendapatkan jatah yang sama dengan treatment yang kurang lebih sama, sehingga kualitasnya bisa di-upgrade, yang kecil-kecil bisa dinaikkan. Sehingga ketika kemudian ada zonasi itu menjadi tidak ada masalah. Hal yang sama dilakukan oleh Finland misalnya. Nah, tantangannya ke depan, aturan tidak boleh lagi kaku, kemudian ini catatan kesiapan orang tua menjadi guru utama. Jadi setelah di rumah itu banyak keluhan dari orang tua, tapi sekaligus juga mengapresiasi guru dan dosen. Ternyata jadi guru itu tidak gampang. Maka orang tua itu perlu dibekali ilmu keguruan, tidak sekedar parenting. Nah, lalu peran kita sebagai guru, sebagai pendidik itu sudah kemudian bergeser menjadi pemandu wisata akademik. Jadi karena yang lebih banyak menentukan karena tailor-made itu siswanya, sehingga ketika berproses itu hanya seperti pemandu wisata. Nah, lalu kalau di Indonesia problemnya adalah ketersediaan dan kecepatan akses internet seperti ini tadi, karena ada kendala karena problem di akses internet. Kemudian kita harus lebih percaya pada proses daripada hasil yang berupa angka-angka. Nah, proses itu menghasilkan karya, jadi yang didorong itu pada karya nyata, bukan sekedar knowledge acquisition. Kemudian aktualisasi diri disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tetapi juga dengan kapasitas personal. Jadi sekolah itu tidak selayaknya diperlakukan seperti pabrik dengan SOP ketat untuk menghasilkan produk yang seragam. Saya kira itu, dan yang terakhir adalah soal scientific literacy. Saya kira problem lulusan kita ini literasi saintifiknya rendah. Jadi apa ya?
di samping dia menguasai ilmu, tetapi bisa mengimplementasikan ilmunya itu dalam kehidupan nyata. Jadi jangan misalnya belajar psikologi tapi hidupnya berantakan, itu kan ironis. Atau dalam bahasa Muhammadiyah itu berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Mungkin begitu Mbak Arini. Ya, Pak, terima kasih banyak atas tambahannya. Gitu. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi materi yang disampaikan oleh para pembicara kita, mulai dari Prof. Hans, Ibu Rita Pranawati, Bapak Khairuddin Basori, dan Bapak Feby Dwi Rahmadi. Untuk sesi berikutnya adalah sesi diskusi kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, boleh menyampaikannya secara langsung kepada siapa pertanyaan itu ditujukan, atau bisa menggunakan simbol itu, raise hand, yang kemudian bisa menyampaikan pertanyaan kepada para pembicara kita sore ini. Sambil menunggu ada yang bertanya, di sini saya mungkin akan menyapa ada Prof. Nur Rahman Hajam yang bergabung bersama kita. Selamat siang, Prof. Nur. Selamat siang, Pak Arini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini ada satu pertanyaan yang muncul di grup chat. Barangkali saya bacakan dulu. Mungkin lebih pas ke Pak Irut ini, karena sepertinya lebih dekat dengan psikologi pendidikan. Ini berkaitan dengan bagaimana guru itu bisa melihat anak dan bagaimana proses pembelajaran jarak jauh itu bisa dirancang sesuai dengan minat anak dalam situasi pandemik ini. Ya. Mungkin itu dulu, Pak Irut, bisa. Baik, terima kasih. Direspon. Ya, jadi saya sudah menyarankan untuk ada asesmen diagnostik. Itu salah satunya dilakukan untuk melihat peta secara lebih konkret, bisa mewawancarai atau diminta mengisi form gitu ya, orang tuanya maupun siswanya. Lalu dari situ kemudian dipetakan, ini minatnya lebih kemana anak-anak ini secara pribadi, dan harapan orang tua seperti apa. Nah itu yang kemudian dikomunikasikan, target kurikulumnya begini, sementara anak punya aspirasi seperti ini, itu yang harus didiskusikan. Maka sebelum memulai dalam Yuta Goji kan kita didorong untuk mempersilahkan anak yang lebih banyak mengungkapkan apa yang diinginkan. Dan kita yang kemudian memfasilitasi supaya apa yang diinginkan itu lebih tercapai. Nah, bagaimana caranya melihat anak? Ya, berarti interaksinya kan harus intens. Ya, bisa lewat form, bisa lewat chatting, bisa lewat wawancara langsung untuk mengetahui apa sebetulnya yang diharapkan oleh anak-anak. Saya ingin memberi contoh misalnya, ketika anak itu akan memilih profesi misalnya sebagai pengacara, karena dia mau masuk ke fakultas hukum, kan matematikanya nggak perlu tinggi-tinggi. Kalau ke fakultas hukum kan nggak banyak kita butuh matematika, ya berarti nggak usah belajar matematika banyak-banyak. Asal bisa persen kan sudah cukup. Kalau menang dapat sekian persen, nanti kalau ada bonus sekian persen itu sudah cukup untuk membekali pengacara dengan matematika. Sehingga kalkulus, diferensial, integral, segala macam itu nggak perlu misalnya. Nah tapi dari sini kan kemudian kita bisa menentukan apa yang terbaik yang diberikan kepada siswa. Terus terang, Bapak Ibu, kalau kurikulum kita ini kan karena seragam, jadi semua orang itu kayak pabrik lah, kita diminta untuk menjadi sesuatu yang begini-begini dan itu seragam. Sementara orang yang tidak terlalu suka dengan matematika misalnya, ya terpaksa harus belajar matematika dengan apa misalnya gitu. Ada contoh yang
saya sering contohkan misalnya, bagus ada kurikulum misalnya, tapi yang aneh yang diajarkan itu misalnya anak cicak itu namanya apa, anak kerbau itu namanya apa. Saya sering tanya kepada mereka, namanya Sawiyah. Terus saya tanya, seumur Anda berapa kali menyebut kata Sawiyah? Apakah ketika Anda tidak tahu kata Sawiyah, berarti Sawiyah tidak penting? Nah, yang penting itu misalnya kerja keras, disiplin, nah bagaimana, atau sopan santun. Sehingga kalau muatan lokal, mestinya kan dipilih muatan lokal yang lebih operasional. Misalnya bisa bertutur kata santun dalam bahasa Jawa, atau bisa mewakili kalau sambutan sebagai RT atau sebagai apa, misalnya begitu. Mungkin itu Mbak Arini. Jadi kita lakukan assessment dan setelah itu kita rancang yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan merancangnya pun bersama-sama. Baik. Dengan Terima anak. kasih. Sekarang modelnya Baik, terima begitu. kasih Pak Irut. Ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Retno. Yang berikutnya mungkin ini ditujukan ke Prof. Hans. Prof. Hans, Yes, I am. next question maybe will be for you. What do you think? What is the most interesting characteristic of Indonesians that challenging situation? Jadi ini ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai sebenarnya karakteristik apa sih yang paling berpengaruh gitu ya dari orang Indonesia ini yang dianggap paling berpengaruh dan paling potensial untuk bisa mendukung kita mengatasi situasi berat dalam selama pandemi COVID ini. Well, I already mentioned in my talk that some of the high leadership in Indonesia could have done better. But what's really striking is the resilience of the desa, of the kampung, of the community. There's several places in Indonesia that said, okay, nobody comes in, nobody comes out, so people do what needs to be done, or they do what think that needs to be done. They're not waiting for anyone to tell them what to do, but they just put their hands together and do it. And I think that resilience, that willingness to address difficult situations, not to wait for government official leader, but just to do what's needed. I think that is really very important and admirable. And I think the best thing to do is to support communities in dealing with this thing, because many people already know what needs to be done. Indonesians have lived through all kinds of disaster, the Dutch being one of them. Everybody knows why. The Dutch person live in Australia. So if you can survive the Dutch, you can handle everything, right? Okay. Baik, jadi pertanyaan tadi menurut Hans, willingness kita untuk bisa responsif dalam mengatasi situasi sulit itu menjadi salah satu kunci keberhasilan kita dalam menghadapi hal-hal yang memang berat gitu ya, gitu. Dan kita terbiasa itu. Jadi tadi ditekankan bahwa kita sudah biasa kok. Dulu kita juga berhasil mengatasi penjajahan Belanda gitu ya. Jadi pasti kita juga akan berhasil nih menghadapi situasi-situasi yang sulit ini. Jadi kita nggak perlu lagi menunggu. Jadi masyarakat Indonesia itu tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah, tapi sudah punya kesediaan, punya kemauan untuk bergerak sendiri, berusaha untuk saling membantu untuk mengatasi situasi-situasi yang sulit, termasuk dalam menghadapi situasi pandemik ini. Oke, thank you Hans for your information. Berikutnya ada Saya mau tanya Mbak Arin. Oke, J Pak, monggo Pak Nur, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya apresiasi dengan para presenter ini yang betul-betul komit dan concern terhadap pendidikan yang ada di kita dan memberikan makna yang besar. Kita tidak memungkiri bahwa di Indonesia ini yang namanya disaster itu macam-macam ya. Ada gempa bumi, banjir, kemudian sekarang yang tidak kelihatan sama sekali dan tidak bisa kita antisipasi, yaitu kaitannya COVID-19 ini. Nah,
berkaitan dengan masalah pendidikan ini ada sesuatu tantangan bagi kita ke depan, yaitu yang selama ini kita tidak pernah memikirkan harus tidak berhadapan muka atau tatap muka, yaitu melalui daring. Saya yakin ke depannya kita harus membuat suatu skenario bahwa mungkin bisa 60-70% kita tatap muka, bisa 30% kita daring. Jadi daring ini juga tetap kita lakukan, kita wujudkan. Karena ini juga memberikan suatu keterampilan, suatu tantangan bagi kita yang itu akan membentuk satu karakter yang kemungkinan tidak kita punyai dulunya, yaitu ketabahan kita. Kemudian kaitannya dengan kita bisa kerjasama untuk kita bisa meminta satu ya untuk membuat suatu tayangan-tayangan yang bisa kita tayangkan di daring ini, itu memberikan suatu keterampilan yang bagus. Sisi lain kerjasama itu akan memunculkan karakter kita yang sudah ada pada diri kita yang lebih erat lagi. Nah ini saya kira kita ini memang seperti dikatakan oleh Hans tadi, bahwa kita itu sejak dulu memang mempunyai suatu karakter-karakter khusus yang itu sangat ya resilience, sangat hardiness, kalau bahasa-bahasa psikologis. Sehingga saat ini karena kita terlena dengan situasi yang enak dan sebagainya, tapi tiba-tiba kita dihadapkan pada virus ini, di dalam proses pendidikan, maka kita harus melakukan suatu evaluasi terhadap kurikulum kita ini. Untuk bisa transfer of knowledge kita, itu bisa tersampaikan pada para siswa, para mahasiswa, tapi tidak hanya itu aja, transfer of value, transfer of attitude maupun transfer of experience kita itu bisa sampai pada anak didik kita. Nah ini kan butuh suatu tantangan bagi kita untuk membuat suatu skenario kurikulum kita, suatu skenario di dalam kita proses ya, transfer of knowledge-nya ini. Sehingga ini menjadi tantangan ke depan. Jadi saya tetap yakin untuk ke depannya daring ini tetap kita pertahankan, hanya prosentasenya. Ya. Karena kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini tetap berlangsung. Ya, kita berdoa Agustus sudah hilang semua. Tapi kalau ini bisa terus-terus, maka di dalam proses belajarnya pun juga harus sekian persen tatap muka, sekian persen itu daring. Ternyata kita bisa mampu dan nampaknya justru mahasiswa, para pelajar dengan daring ini banyak bertanya dan berani bertanya ya. Kalau tatap muka mungkin malu atau takut, tapi justru dengan daring ini sambil tiduran, sambil bisa bertanya. Mungkin pertanyaannya tidak pertanyaan dia, tapi pertanyaan orang dekatnya atau orang tuanya. Nah ini kan butuh suatu kemampuan kita untuk membuat suatu kurikulum. Ya, terima kasih Hans. Ya. Oke, Pak Irut ya, dan presenter yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nur atas tambahannya gitu ya. Tambahan ini jadi ada speaker kelima. Okay. Tapi sekaligus menyapa karena ini teman-teman semuanya. Prof. Hans tuh sahabat baiknya Prof. Nur. Bu Rita juga saya pikir sudah sangat familiar. Pak Irut apalagi setiap hari. Mungkin setiap hari ketemu di Pasca gitu ya. Oke. Baik, ini untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Sri Kusartati. Mungkin dari ke Pak Feby yang lebih pas. Mungkin bisa berbagi tipsnya, berbagi pengalamannya. Jadi pertanyaan Bu Tati mengenai banyaknya keluhan dari mahasiswa setelah ujian tengah semester merasa bosan sekali dan ingin segera kembali ke kelas reguler. Gimana ini kira-kira cara mengatasi biar mahasiswa yang semangat belajar ini tidak padam gitu ya semangatnya? Memang mahasiswa uniknya kalau pas lagi nggak ada COVID-19 jarang ada yang masuk, nanti pas lagi COVID-19 pengen masuk semuanya. Tapi bagaimanapun juga sih kalau juga sambil tiduran. Makasih Mbak Harini, pertanyaannya memang sangat relevan sekali. Kalau kami di sini
saya bisa menjawabnya dari segi komunitas Indonesia juga ya kalau menurut saya. Karena di sini kebetulan juga di Prim Queensland dan juga kita ada beberapa organisasi di sini, ada Indonesian Muslim Center of Queensland, ada Indonesian Islamic Society of Brisbane, PPIA dan sebagainya. Nah, kita biasanya rasa bosan itu biasanya kita obati ya dengan adanya silaturahmi. Nah, Christians di Queensland itu sudah pada tahap yang ketiga, ya easing restrictions. Jadi kita boleh berkumpul sampai 100 orang di sebuah tempat. Sehingga akhirnya itu memudahkan kita untuk membuat kegiatan yang akhirnya bertemu dengan satu sama lain walaupun tetap menjalankan physical distancing. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung mengobati rasa ingin silaturahim, sehingga mereka tidak bosan ya di rumah. Namun kalau kaitannya tentang kembali ke kampus untuk sampai Oktober itu masih memang tidak dibolehkan. Tapi memang kita boleh ya untuk beberapa kelas yang dia tidak memiliki banyak mahasiswa ataupun kelas yang memiliki mendapatkan ruang kuliah yang besar, karena harus dihitung 2 meter persegi itu hanya untuk satu orang di satu kelas itu. Jadi itu sudah mulai bisa nanti per pekan ke-4 Agustus, tapi itu juga harus dilakukan COVID-19 safe plan itu harus diisi, lalu harus di-approve oleh dekan dari fakultasnya. Nah, mungkin itu ya. Namun memang kita bisa satu lagi biasanya dengan adanya social coffee, regular coffee tadi, lalu biasanya kita juga ada kalau untuk mahasiswa nyanyi, macam-macam ya, itu macam-macam. Ada lomba puisi, masing-masing puisi dengan bahasa daerahnya masing-masing, nggak ada yang ngerti. Tapi nanti di voting, siapa yang menang, kita kasih dia hadiah. Jadi hadiahnya nggak besar ya, sekitar $5-10, tapi kita kirim melalui pos. Jadi dia dapat pembatas buku atau apapun itu, sebenarnya lebih kepada menunjukkan bahwa kita we're trying to engage them gitu ya, dan ada hubungan lah, koneksi antara dosen dan mahasiswa dan antara mahasiswa dan mahasiswa. Mungkin itu Mbak Arini. Terima kasih. Terima kasih Mas Feby. Untuk pertanyaan berikutnya kepada Ibu Rita ini. Jadi ini lebih ke pertanyaan sebagai orang tua ini, Bu, kayaknya. Jadi adakah atau mungkin contoh pelanggaran apa yang mungkin dilakukan oleh orang tua nih, gitu, yang secara tidak sengaja, gitu ya? Karena kan orang tua sekarang menggantikan peran memfasilitasi anak belajar, gitu, yang mungkin secara tidak sengaja telah melakukan pelanggaran HAM terhadap anak, gitu. Contoh-contoh kecil, gitu, barangkali bisa disebutkan atau sebagai contoh untuk mengingatkan ke kami semua. Ya, sebenarnya yang kadang mengatasnamakan pendidikan gitu ya, ternyata melakukan prakteknya ternyata itu adalah hal yang melanggar hak anak gitu. Sebenarnya kalau di KPAI itu dari yang ringan sampai yang berat kan ada. Kalau dari yang ringan itu banyak yang mengakui mencubit, melakukan kekerasan fisik, itu ternyata masih lumayan geser setelah rilis mungkin minggu depan pas hari anak. Tapi banyak ibu yang mengakui karena tekanan psikologis mental yang luar biasa, beban triple tadi cukup tinggi sehingga melakukan kekerasan fisik. Kemudian bayangan tentang sekolah juga kan tidak mudah ya untuk berpikir, oh ya ini nggak bisa sebagaimana kelas real di dalam kelas offline. Tetapi memindahkan ke kelas online itu kan juga anak nggak semudah belajar seperti di dalam ruang kelas, bertanya dan seterusnya. Terutama kalau kuliah mungkin sudah lebih enak karena kan ilmunya sudah spesifik, lebih banyak sesuai dengan minat dan bakat lah. Tapi kalau semuanya masih wajib yang matematika,
ada IPA dan seterusnya, yang tidak semua anak tadi Pak Irut betul, tidak semua punya minat dan bakat di situ gitu. Saya ingat Mas Mukti nih, Sekum PP Muhammadiyah yang nilai matematikanya merah terus, tapi ternyata di hafalan gitu. Ini kan bagian yang guru-guru kita ini kurang mengapresiasi gitu. Ya, terus yang berat memang ada kasus-kasus insest yang keluar selama pandemi, Mbak. Jadi itu juga luar biasa tantangannya begitu ya, termasuk sebenarnya kalau yang keluarga sendiri gitu ya, itu seperti itu, termasuk tuntutan doa sekolah. Tapi jangan lupa bahwa anak-anak kita juga baik kelas menengah, maksud saya SD, SMP maupun mahasiswa, potensi untuk mengalami kekerasan di dunia cyber itu cukup tinggi. Mungkin suatu hari perlu ngobrol itu, karena kejahatan cyber hari ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah bayangin banyak hal. Kalau saya mungkin karena terbiasa ini ya, dapat laporan, jadi kejahatan cyber itu hampir sama dengan kekerasan fisik langsung gitu. Dampaknya pada korban. Mungkin itu sih Mbak. Kalau pada orang tua sih sebenarnya lebih gini ya. Prinsipnya ini kan anak belajar tidak bisa maksimal seperti di sekolah. Kemudian proses learning-nya tadi, sebagaimana disampaikan Pak Edet, itu menjadi hal yang penting dibandingkan dengan hasil gitu ya. Nah, ini menjadi bagian yang penting untuk disadari oleh para orang tua, sehingga guru pun, sekolah pun harus menjelaskan kepada orang tua, capaian pendidikannya begini, komunikasinya harus terus berjalan, kendalanya apa, itu harus ada komunikasi langsung, sehingga tidak kemudian justru anak yang menjadi korban, kira-kira begitulah Mbak. Kan gitu Mbak Arini. Baik, terima kasih Bu Rita atas penjelasannya. Bapak Ibu yang lain masih adakah yang akan mengajukan pertanyaan kepada para pembicara kita? Oke. Kalau tidak, barangkali waktu untuk presentasi dan diskusi kita sore ini bisa kita akhiri, karena waktu juga sudah melebihi dari jadwal yang sudah kita tentukan, gitu ya, lebih dari 20 menit dari jadwal yang seharusnya kita tentukan. Mohon maaf, harus memperpanjang sesi ini bagi Bapak Ibu yang ada kepentingan-kepentingan yang lainnya. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semua. Insya Allah apa yang kita diskusikan hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Ya. Thanks Hans for being here with us. Terima kasih Bu Rita Pranawati telah memberikan materi-materinya kepada kita. Terima kasih kepada Bapak Khairuddin Basori, Bapak Febi Dwi Rahmadi. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung bersama kita. Untuk sesi berikutnya akan saya sampaikan kepada... Oh, tunggu sebentar. Masih ada lagi nih, kalau nggak salah. Mohon maaf, karena sesinya sudah selesai, jadi ini pertanyaan yang berikutnya mungkin belum bisa kita bahas untuk hari ini. Mbak Ratna Yunita? Mbak Ratna Yunita? Oke, Mbak Ratna Yunita mungkin bisa menjelaskan mengenai e-sertifikat dan seterusnya, karena saya kurang terlalu paham untuk ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila dalam sesi penyampaian dan bagaimana saya memfasilitasi sore ini ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.